Jemput, 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 jemput. Jemput, jemput. Diambil sama ayu dari warung itu tahu. Warga Kelurahan Waidadi, Sukarame, Bandar Lampung, Senin malam digegerkan penemuan sesosok janin bayi yang dikubur di sebuah lahan kosong di tengah permukiman. Saat baru ditemukan, janin ini masih terbungkus air ketuban yang diwadahi plastik dan dibungkus jaket. Penemuan janin ini berawal dari kecurigaan warga atas gerak-gerik sepasang remaja yang membawa bungkusan kain dan menggali tanah di lahan kosong tersebut. Warga kemudian menggali tanah setelah kedua orang itu pergi mengendarai motor. Setelah digali, warga menemukan sesosok janin yang masih terbungkus kantung ketuban. Warga kemudian melaporkannya ke polisi. Dia nyuruh anaknya yang laki, kebetulan bapaknya juga pulang dari tahlilan. Pak, coba Pak bukain, kata si ibu. Dibuka sama anaknya sama suami ibu ini. Nah ternyata ya benar bukan kucing. Janin itu Iya. dibungkus baju ya. Masih bulat, masih ada ketubannya juga. Masih Tapi nggak kenal sama anak itu, warga sini bukan? Bukan. Janin ini diduga berusia 5 bulan dan sengaja digugurkan dari rahim ibunya. Pelaku pengubur janin ini sempat terekam kamera pengawas CCTV yang dipasang di rumah salah satu rumah di sekitar lokasi. Nah, kita mainin satu, pakai celana pendek satu. Dia Itu sudah ada beberapa alat bukti yang kita temukan untuk mengarah ke siapa yang melakukan tersebut. Namun pada saat ini masih kita identifikasi. Untuk dugaannya itu warga sekitar apa orang jauh itu, Bang? Kalau dari hasil penyelidikan kemungkinan adalah orang yang bukan berada di wilayah tersebut karena memang tidak dikenal oleh orang saksi-saksi yang berada di tempat. Oleh polisi, janin yang ditemukan warga ini kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk Bandar Lampung untuk diotopsi. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi Polresta Bandar Lampung. Robi Lasti melaporkan dari Bandar Lampung. Tapi kalau dia sini Pak, ini kita lihat. Kejar lah. Tim khusus anti bandit 308 Polres Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat Selasa sore menangkap tersangka pencabulan anak di bawah umur. Tersangka berinisial WD berusia 47 tahun ditangkap di rumahnya Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Barat. Saat ditangkap di rumahnya, tersangka tidak berusaha melawan dan menghindar. Justru saat dibawa polisi, tersangka masih sempat tersenyum seolah tanpa penyesalan. Tersangka ditangkap karena melakukan pencabulan seorang anak berusia 10 tahun yang merupakan anak tetangganya. Tersangka sempat menampik tuduhan itu. Namun setelah Lembaga Perlindungan Anak Tulang Bawang Barat membawa laporan lengkap dan barang bukti, tersangka tidak bisa berkutik. Hari ini kami dari Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat mendampingi pelaporan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Terduga pelakunya itu berinisial D. Setelah kita buat laporan hari ini, dalam jangka waktu 20 menit, karena menurut rekan-rekan kepolisian 2 alat bukti sudah cukup, TSK kemudian tertangkap. Polisi masih melakukan pemeriksaan intensif kepada tersangka. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya pakaian korban. Namun, prioritas polisi dan Komnas Perlindungan Anak adalah juga mendampingi korban agar tidak trauma. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Buronan kawanan pembobol mesin anjungan tunai mandiri atau ATM di Bandar Lampung ditangkap polisi pada Selasa siang. Kedua tersangka bernama Yudi Wijaya dan Risma Prasetyo, warga Hanura, Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran.
Dari penangkapan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa peralatan untuk membobol mesin ATM, yakni besi panjang yang sudah dimodifikasi, obeng, kartu ATM milik tersangka. Dari hasil pemeriksaan polisi, kawanan ini telah membobol mesin ATM di 6 TKP di Bandar Lampung. Modus tersangka yakni mengganjal lubang tempat keluarnya uang di mesin ATM. Dengan modus itu, tersangka berhasil mengambil uang dari mesin dengan ATM miliknya, namun tidak mengurangi isi saldo di rekeningnya. Mengambil uang dengan modus uang tersebut diambil dari mesin ATM, tapi tidak mengurangi saldo daripada rekening dari para pelaku ini. Jadi modusnya pada saat mengambil uang, dia akan menahan tempat keluarnya uang itu untuk dapat mengambil uangnya, namun tidak terdeteksi di sistem. Gitu ya. Jadi besi itu dicolokin ke mesinnya itu ya Bang ya? Iya. Sekali colok berapa duit yang keluar? Jumlah penarikan. Penarikan biasanya kamu paling rendah berapa? Ditahan sininya. 1.250. Udah 6 TKP itu Bang ya? Hasilnya? Duitnya? Sehari-hari. Dari total kejahatannya, tersangka berhasil menggasak uang senilai hampir 50 juta rupiah. Kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk mencari tahu tersangka lain yang diduga terlibat. Atas perbuatannya, tersangka terancam 7 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Mana? Atas Bang. Pihak pemerintah Provinsi Lampung belum bisa menanggulangi anjloknya harga singkong. DPRD dan Gubernur Lampung masih berkutat dalam pencarian solusi mengatasi harga singkong murah tersebut. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Lampung, Edi Yanto, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan DPRD terkait harga singkong murah itu. Petani singkong diminta bersabar. Permasalahan harga singkong murah ini juga telah dibahas pihak Pemprov dengan menggelar rapat secara tertutup pada Selasa siang di kantor Gubernur Lampung. Salah satu langkah awal untuk solusi mengatasi harga singkong murah itu, pihak Pemprov akan bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam pengoptimalan kualitas dan mutu singkong agar bisa bersaing di pasaran. Pasalnya, singkong yang dipanen petani saat ini memiliki mutu buruk karena lebih banyak kadar airnya dibandingkan dengan kadar aci atau tapioka. Ke depan, teman-teman di Universitas di Polimela akan mencoba memformulasikan ya apakah dengan teknologi dan peralatan untuk mengukur refraksi yang simpel, sehingga petani ini nanti sebelum sampai ke pabrik itu sudah ada gambaran kira-kira produk saya ini berapa persen kadar acinya gitu loh ya. Seperti diketahui, permasalahan harga singkong murah di Lampung ini telah terjadi lama. Harga singkong hasil panen petani dibeli pihak pengusaha lapak dan pabrik tapioka di kisaran 600 sampai dengan 800 rupiah per kilogramnya. Harga tersebut belum termasuk repaksi atau potongan mutu singkong yang mencapai 30%. Sejauh ini, pihak gubernur dan pihak Pemprov belum pernah memanggil pengusaha pabrik tapioka untuk rapat bersama mencari solusi menstabilkan harga singkong di Lampung. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.